Iya, alhamdulillah semoga 2026 kita semua berkah, kita semua bahagia, selalu diselimuti dengan kekayaan dan kebahagiaan. Amin. Tipsnya gimana sih? Mungkin makin cantik ini kayak gimana tipsnya kayak gitu? Tipsnya Ngapain aja? nggak ada kayak tipsnya. Gitu. Palingnya skincarean aja, perawatan aja, dan lebih bahagia karena kalau dari dalamnya bahagia, luarnya juga pasti bahagia. Banyak yang bilang kamu makin glowing sekarang. Mungkin Amin, arti amin, glowing amin, atau arti cantik kamu kayak gimana? Arti cantik ya, sehat, batinnya, luarnya juga, fisiknya, olahraga yang banyak, terus juga pikirannya dijaga, tidak berpikir negatif, lebih berpikir positif terus, didekatkan sama orang-orang yang baik dan sayang sama aku sih. Tapi hal paling berat yang kamu lewatin sekarang apa sih? Mulai buka hati. Mulai buka hati pasti, sangat membuka hati untuk jodoh atau laki-laki yang mau mendekati gitu, tapi lebih selektif aja mungkin. Tapi hal paling berat yang harus kamu lalui untuk sampai titik sekarang ini? Berat karena lumayan 2025 tuh tahun yang lumayan berat buat aku. Di awal-awal tahunnya sangat berat, tapi alhamdulillah the part of ikhlas. Allah ganti semuanya dengan Allah bayar semuanya dengan kontan, dan alhamdulillah langsung menjadi baik. Mungkin ujian beratnya apa sih? Salah satunya asmara atau apa gitu mungkin? Asmara pasti. Kalau karir semakin dinaikkan derajatnya sama Allah. Paling di percintaan aja sih ya. Tapi banyak juga job nih sekarang terus. Iya, alhamdulillah. Gimana? Apa? Bidadari surga? Bukan, aku nggak main. Tidak, kamu yang main. Gimana? Tapi lihat itu gimana, job juga makin banyak sekarang. Oh iya, kalau job alhamdulillah disyukuri aja. Semoga makin naik lagi lah karirnya, semakin dikenal lagi. Mungkin respon publik semakin besar, kamu responnya gimana sih, Mi? Apa? Respon publik makin besar, kamu kan dari Lenong terus ke film kayak gitu. Responnya terharu, terus sebenarnya lumayan nggak percaya karena ya Allah sampai akhirnya bisa di titik ini. Ini adalah mimpi yang dari dulu aku capai banget, pengen aku capai banget. Mungkin ini adalah doa dari 10 tahun ke belakang yang aku selalu doain dan sekarang dikabulnya. Jadi buat teman-teman kalau punya impian, punya doa, itu nggak apa-apa, doa aja. Kita nggak tahu Allah bakal ngabulinnya di tahun apa dan tahun berapa. Bisa ngajarin dulu sama Lenong itu gimana sih? Punya usaha mungkin. Usaha, semoga tahun ini ya. Jadi ini wishlistnya di tahun ini juga pengen punya rumah, punya usaha buat bisnis keluarga, buat mama juga dan yang lainnya. Tapi apa jatuh cinta banget sama Lenong sama makanan kah atau mungkin baju atau apa? Usaha pengennya fashion, pengennya makanan karena mama suka banget masak, jadi pengennya F&B juga. Ini mungkin jatuh cinta banget sama Lenong sama Kiting itu dari kapan dan kenapa gitu? Kalau itu dari kecil, dari umur 10 tahun, 15 tahun udah suka banget sama dunia entertain. Dan mulai kan gara-gara dilapor Pak Numi. Ini gimana sih respon Numi sendiri kayak gitu kan di pasangan sama Kenzi juga pas itu? Alhamdulillah ya, itu lapor Pak atau program-program yang lain yang mengangkat derajatku dan naik namaku juga sampai sekarang masih baik sekali dan aku happy sekali jadinya kebuka rezeki-rezeki yang lainnya. Mungkin Umi mau disampaikan dari Umi yang sekarang ke Umi yang dulu ini apa mungkin Umi? Apa ya? Terima kasih aja sih, pokoknya terima kasih udah percaya sama diri sendiri, udah sayang sama diri sendiri, udah mau usahain semuanya. Mi, untuk jadi podcaster sendiri tuh hal baru buat kamu atau gimana sih? Oh iya, podcaster ya. Kalau podcaster sebenarnya karena awal-awalnya suka diundang-undang podcast gitu, terus jadi belajar kayak gimana sih ngulik bintang tamu, gimana sih nanya yang seru gitu. Jadi akhirnya suka sih, dan sekarang kan punya program baru nih gitu dari Falcon juga yang startup, jadi lebih mengasah kemampuan aku untuk bertanya kepada penonton. Lebih banyak apa mungkin nyari tahu infonya seperti apa, Mi? Lebih Iya, kayak misalkan mau ada bintang tamu siapa, aku harus cari tahu dulu kan siapa nih bintang tamunya, gimana backgroundnya, walaupun udah di briefing, walaupun kreatif udah nyiapin, tapi kan kalau kita tahu kan lebih enak ya, lebih dekat juga, jadi pertanyaannya juga makin banyak. Cara pendekatan dengan narsum kan beda-beda. Iya. Seperti apa kalau kamu sendiri? Pasti kalau aku nyapa duluan kalau narsumnya udah dateng, terus mencoba ngobrol sedikit-sedikit supaya nanti pas kalau syuting nggak terlalu ngerasa kagok. tapi lebih kalem ya kalau jadi podcaster ya? Iya, kalau itu iya ya, kita mah soalnya kan takut bintang tamunya kalem gitu, kalau kitanya berisik kan juga dia kayak kesian gitu loh. Ini mungkin kalau di sisi Kinsati kan Umi mau ngelakuin apa lagi sih Umi? Agak ada, udah alhamdulillah segini aja, kagak ada OP-OP gitu. Tapi gaya rambut juga semakin berubah tiap hari. Iya. Jadi kemarin seperti apa sih kamu menyikapi sebagai hoki juga nggak sih? Oh, enggak, kalau hoki mah itu mah dari Allah aja. Kalau rambut mah ya namanya perempuan,
kalau patah hati dikit pasti ngewarnain rambut, pasti apa rambut, pokoknya rambut deh utamanya gitu. Ngomongin patah hati kayaknya baru patah hati. Iya, itu tahun kemarin patah hatinya. Semoga tahun ini tidak patah hati lagi dan menemukan tambatan hati ya, bukan patah hati. Siap membuka. Waduh, satu deh kita. Penyebabnya apa penyebabnya? Penyebabnya, Prinsip kah? oh iya kalau penyebabnya kita udah beda banget ya. Udah tidak sangat bisa menyatu karena visi misinya udah beda, pemikirannya dia beda, akunya juga beda, maunya aku beda, maunya dia beda. Jadi alhamdulillah mungkin belum jodohnya, karena kalau mungkin sampai nikah lebih berat lagi ya, karena udah nggak cocok di obrolannya. Udah berapa lama sih? 5 tahun. 5 tahun. Tapi Umi trauma nggak sih untuk menumpah hati lagi nanti? Kalau dibilang trauma enggak, karena aku juga pengen punya pacar, aku pengen juga menikah. Tapi lebih selektif sih, pada akhirnya lebih tahu kalau nyari cowok tuh yang bagus dan baik tuh seperti apa, yang cocok sama aku kayak gimana, yang cocok sama mama dan orang tua seperti apa, dan keluarga. Perjalanan Jadi, 5 tahun kan nggak nggak sih, gampang Mi? ya. Artinya apa sih yang sampai saat ini nih masih ada rasa? Kalau rasa nggak sama sekali. Kita putus juga baik-baik, kita putus sama-sama buat ya mau putus, aku juga mau putus. Kalau dibilang move on enggak, aku udah totally move on totally move on, nggak ada perasaan sama sekali, nggak ada kebayang-kebayangnya sama sekali. Ya udah, mungkin dia juga sudah punya orang baru. Udah Umi selektif ditemuin kan tadi sama sama cowok, keluarga tapi- sebelumnya, masing-masing keluarga sudah. Kalau sebelumnya iya udah kenal, karena udah 5 tahun, jadi keluarga aku kenal, keluarga dia juga kenal. Umi selektifnya seperti apa sih kalau itu mungkin kriteria yang diidamkan oleh Umi sendiri? Ya, apa ya, yang sering mandi, yang wangi, yang nggak boesan, orang-orang udah pada tahu tuh. Terus yang nggak gondrong om. Iya. Jepang. Yang pokoknya yang baik aja sih, yang adabnya baik, karena mau sekaya apapun kalau orang nggak punya adab dan akhlak, kayaknya kalau aku kurang gitu. Dan Umi mau ada kerja target keras. menikah kapan nggak sih? Atau dari orang Di tua? umur berapa gitu kan? Atau udah ada yang mulai deket-deket nih Kalau deket-deket udah pasti ada, cuma karena baru deket-deket gak mungkin dipublish ya, nggak mau dipublish juga. Biarin aja, nanti kalau sampai akhirnya dia emang udah serius sama aku, baru kita. Terakhir doa dan harapan tahun ini apa? Tahun ini ya, semoga selalu diselimuti dengan kekayaan, kebahagiaan. Kita semua yang ada di sini, apapun yang mempenjarakan batin kita di masa lalu, semoga tahun ini kita lebih luas lagi gitu hatinya, dan pokoknya lebih kaya. Amin. Makasih. Terima kasih.